Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, Masya Allah ya, Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan keempat kita, di mana kita akan membahas tentang Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran keempat. Baik, teman-teman silakan dilihat modulnya ya. Di sini ada alif ya, di sini bagian A. Teman-teman di bab 4 ini atau di pelajaran 4 ini akan mempelajari tentang huruf jar ya, dan huruf jar di sini akan belajar 4 dan akan belajar domir 2 yaitu huwa dan hiya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Al-baitu, rumah itu. Nah, sekarang lihat di sini ada fil baiti, ada fi. Fi itu artinya di atau di dalam. Di dalam ya. Nah, jangan lupa harokat yang tadinya al-baitu, tadinya domah, kalau ada fi sebelum al-baitu maka berubah menjadi al-baiti. Jadi fil baiti. Teman-teman nggak boleh bilang fil baitu, nggak boleh ya. Kalau sudah ada huruf jar, maka kata setelahnya atau isim setelah dia jadi majrur ya. Karena huruf jar itu menjarkan isim setelahnya. Sekarang yang sebelahnya al-masjidu. Lihat di sini doma. Ada fi. Fil masjidi. Nah, jadi kasro ya, dalnya ya. Masjid itu. Fil masjidi, di dalam masjid. Sekarang bawahnya. Al-maktabu, meja itu. Alal maktabi. Lihat di sini kasro. Di atas meja. Ala itu di atas, sedangkan fi itu di dalam. As-sariru, ranjang itu. Alas sariri, di atas ranjang. Seperti itu ya. Boleh di atas ranjang itu, cuman untuk menyingkat kita bilang aja di atas ranjang ya. Baik, sekarang dilihat bagian ba. Aina Muhammadun, di mana si Muhammad? Nah, jawabannya huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Nah, tadinya Muhammad berubah menjadi huwa. Nah, huwa ini disebutnya domir. Domir dia untuk domir orang ketiga tunggal ya, muzakkar ya, untuk muzakkar mufrad ghaib ya, untuk kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki atau muzakkar, pakainya huwa. Sekarang aina yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami, jangan lupa kasroh. Dia, nah dia ini kembalinya ke si Yasir ini. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, bacanya Aminatu, jangan Aminatun ya. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Kalau tadi Muhammad pakai huwa, kalau Aminah perempuan pakainya hiya. Hiya fil matbahi. Domir atau kata ganti untuk orang ketiga tunggal perempuan atau muannats maka menggunakan hiya. Hiya fil matbahi, dia di dalam, dia di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktabi. Wah, kitab ini bukan manusia, tapi kata gantinya sama seperti Muhammad dan Yasir, pakai huwa ya. Karena al-kitabu itu isim mudzakkar mufrad ya. Kita lagi ngomongin si kitab ini. Jadi dia mufrad mudzakkar. Jadi kalau dalam urutan pembicaraan dia termasuknya ghaib. Karena kita lagi ngomongin si kitab ya. Kalau orang pertama namanya mutakallim, orang kedua namanya mukhatab, sedangkan yang lagi dibicarakan namanya ghaib atau ghaibah. Lanjut, wa ainas sa'atu, dan di mana jam itu? Hiya 'alas sariri, dia di atas ranjang. Ya, nanti ada pertanyaan tuh dihafalin tuh.
Muhammad di kamar, Yasir di kamar mandi, Aminah di dapur, kitab di atas meja, lalu jam di atas ranjang. Baik. Ya, di sini ada gambar al-matbakh, gambar dapur. Tamarin, latihan-latihan ya. Tamarin jamak dari tamrin. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jangan lupa sesuai dengan bacaan tadi ya. Ainal kitabu. Kita lihat. Kitab ini kata gantinya apa? Huwa atau hiya? Nah, karena dia mudzakkar mufrad, maka pakai huwa. Huwa alal maktabi. Teman-teman tulisnya yang bagus ya, jangan kayak gini ya. Jangan lupa kasroh. Huwa alal maktabi. Aina Muhammadun. Tadi Muhammad di kamar ya. Huwa fil ghurfati. Jangan lupa kasroh. Baik. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Aina sa'atu? Di mana jam itu? Ya, as-sa'atu muannats mufrad, maka kita pakai kata ganti hiya. Hiya ini kembalinya ke as-sa'ah ya. Hiya 'alas sariri. Kasroh. Aina Yasirun? Yasir kayak tadi di kamar mandi ya. Huwa fil hammami. Kasroh. Aina Aminatu? Karena Aminah ini perempuan, kita pakainya hiya. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Kasroh. Aminatu fil ghurfati. A itu apakah ya? Apakah Aminah di kamar? Tadi kita belajar Aminah adanya di dapur ya. Jawabnya la. Tidak. Hiya fil matbakhi. Ya, dia di dapur. Jangan lupa kasroh. Ayasirun fil matbakhi. Tadi Yasir di hammam ya, di kamar mandi. La. Yasir ini laki-laki, jadi pakai kata gantinya huwa. La. Huwa fil hammami. Kasroh. Man fil ghurfati? Siapa yang ada di kamar? Muhammadun fil ghurfati. Tadi Muhammad ya yang di kamar ya. Ya, jangan lupa kasroh. Waman fil hammami? Siapa tadi yang di kamar mandi? Yasirun. Yasirun fil hammami. Teman-teman mau jawab Yasirun aja boleh, mau Yasirun fil hammami boleh. Madza 'alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Tadi di atas meja itu kitab ya, buku. Al-kitabu 'alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Jangan lupa kasroh. Madza 'alas sariri? Apa yang ada di atas ranjang? As-sa'atu 'alas sariri. Jam itu di atas ranjang. Kasroh, jangan lupa ya. Teman-teman nulis yang bagus ya. Jangan kayak gitu ya. Baik, tamrin kedua kita yaitu iqra waktub. Bacalah dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan memberi harokat di
kata-kata di akhir kata ya, di akhir kata-kata berikut ini nih ada teman-teman, jadi mana yang domah saja dan mana yang kasroh. Ya, kalau tidak ada huruf jarnya maka dia domah. Al-madrasatu, sekolah itu. Fil madrasati, di sekolah itu. Fil baiti, di rumah. Al baitu, rumah itu. Al ghurfatu, kamar itu. Al hammamu, kamar mandi itu. Fil matbahi, di dapur. Al maktabu, meja itu. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, di atas kursi. As-sariru, ranjang itu. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Nah itu dia, jangan lupa ya, bedakan antara isim yang didahului oleh huruf jar dan isim yang tidak didahului huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar di depan isim, isimnya jadi majrur. Untuk awalan ya, tanda majrur itu kasroh. Ya, nanti teman-teman akan belajar lebih tinggi lagi. Lanjut ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. At-thalibu fil jami'ati, jangan lupa kasroh. Ya, mahasiswa itu di universitas. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di dalam masjid. Nih yang depan-depan nih. Ini mubtada nih. At-thalibu mubtada, fil masjidinya khobar. Fil jami'atinya khobar. Jangan lupa ingat pelajaran kemarin ya. Ainat tajiru, di mana pedagang itu. Huwa fid dukani, jangan lupa kasroh, dia di toko. Al qalamu alal maktabi, pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab. Hiya fil ghurfati, dia di dalam kamar. Ainal waraqu, di mana kertas itu. Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Selanjutnya nomor 7. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru. Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Aina Yasirun, di mana si Yasir. Huwa fil mirhadi, dia di dalam toilet atau WC. Asyamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan ada di langit. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas. Nah, jangan lupa sini kasroh. Baik teman-teman, di sini ada tabel ya. Perhatikan, ini di kanan ini nama-nama laki-laki. Yang di kiri ini nama-nama perempuan. Ya, ada perbedaannya. Yang di kanan ini nama-nama laki-laki ini diakhiri dengan tanwin ya. Domatain tuh. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ya. Tuh nama-nama laki-laki yang diakhiri dengan tanwin. Sedangkan yang di kiri Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya, nah ini yang sebelah kanan ini munsoref. Munsoref itu dia untuk sederhananya dia bisa ditanwin gitu ya. Bisa ditanwin. Jadi dia bisa nanti kalau dia majrur maka dia bisa kasroh. Kalau mansub dia bisa fathah. Kalau marfu dia bisa domah ya. Ini yang sebelah kanan isim munsorif. Sedangkan yang sebelah kiri ghairu munsorif, tidak bisa ditanwin ini untuk sederhananya ya. Jadi nggak boleh bilang Aminatun, Zainabun, Fatimatun, enggak. Ini nggak boleh ditanwin ya. Dia tidak
munsorif. Nah, ini namanya isim alam ya, isim alam. Isim alam itu bisa nama orang, bisa nama negara, ya, nama daerah dan lain-lain. Ya, isim alam, isim laki-laki maupun wanita itu ada yang munsorif dan ada yang ghairu munsorif. Nanti teman-teman akan belajar di jenjang berikutnya. Kita lanjutkan ya. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat akhir pada kata-kata berikut ini. Jangan lupa nih, mana yang tanwin dan mana yang tidak boleh tanwin ya. Ingat, tadi di atas sudah kita pelajari. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Nah, seperti itu ya. Jangan ketuker mana yang tanwin dan mana yang tidak tanwin. Jangan ketuker. Baik, selanjutnya yang bani kita akan mempelajari huruf jar berikutnya. Kalau tadi sudah ada fi dan ala, sekarang kita akan belajar min dan ila. Min itu artinya dari, ila itu ke. Ya, perhatikan di sini. Al-baitu, rumah itu. Nah, ada masuk min, minal baiti. Perhatikan harokat belakangnya jadi kasro. Asalnya doma menjadi kasro. Dari rumah. Al-masjidu, masjid itu. Ilal masjidi, ke masjid. Nah, jadi kasroh ya. Seperti itu. Nah, kita akan pelajari percakapan ya. Al-hiwaru bainal mudarris wa Muhammad ya. Percakapan antara Pak Guru dan si Muhammad. Min aina anta, dari mana engkau? Kita belajar anta nih sekarang. Min aina anta. Kalau ditanya min aina anta, jawabnya jangan anta lagi tapi ana. Dari mana kamu? Saya dari, gitu ya. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Nah, Jepang ini nama negara tapi dia bisa kasroh. Karena ya memang alam itu, isim alam itu bisa munsorif dan bisa ghairu munsorif. Sekarang, wa min aina Ammarun, dan dari mana si Ammar? Huwa minas Sini, dia dari Cina. Sin, Cina juga bisa bisa kasroh juga karena dia munsorif, nama negara tapi munsorif. Min aina Hamidun, dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Nah, sama ini juga ya, bisa majrur tuh, bisa kasroh. Tanda majrurnya, tanda jarnya kasroh. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja, dia keluar. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Dia itu si Abbas ya. Dhahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah atau direktur. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya si Ali? Dhahaba ilal mirhaldi, dia pergi ke toilet atau WC. Ini ada gambarnya tuh, mirhald. Ya, jadi kita ingat-ingat. Muhammad dari Jepang, Ammar dari Cina, Hamid dari India. Sebentar ditanyain tuh ya. Baik. Tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut itu. Ini ya, ikutin ya pertanyaan hiwar di atas ya. Min aina anta, dari mana kamu? Jawabnya apa tadi? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Jangan lupa kasroh belakangnya. A anta minal Filipin, apakah kamu dari Filipina? La, tidak. Ana minal Yabani.
kasroh ujungnya. Man minas Sini, siapa yang dari Jepang? Kok Jepang? Siapa yang dari Cina? Tadi dari Cina si Ammar ya. Ammarun minas Sini, dari Cina. Kasroh jangan lupa. Min aina Hamidun, si Hamid itu dari India tadi ya. Hamid ini laki-laki tunggal, orang ketiga tunggal, pakai kata ganti huwa. Huwa minal Hindi. Kasroh. Aina dhahaba Abbasun? Abbas tadi pergi ke Mudir ya. Nah, kita langsung nggak usah pakai huwa dhahaba atau Abbasun dhahaba, tapi langsung saja dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Dhahaba ini sudah mengandung huwa, jadi tidak usah ditulis huwa dhahaba lagi ya. Adhahaba Aliyun ilal mudiri, apakah si Ali pergi ke kepala sekolah? Ali kan tadi ke WC ya. La, kita langsung jawab la dhahaba ilal mirhadi. Kasroh. Tidak, dia pergi ke toilet. Baik. Tamrin kedua, Iqra waktub, bacalah dan tulislah ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan memberi harokat di akhir kata, di ujung-ujungnya itu harokat yang sesuai. Ya, yang pertama al-ghurfatu, kamar itu. Minal ghurfati, dari kamar. Minal hammami, dari kamar mandi. Al-mirhadu, toilet itu. Ilal mirhadi, ke toilet. Al-yabanu, Jepang. Al-filipinu, Filipina. Minal Hindi, dari India. Ilas Sini, ke Cina. Jangan lupa harokat akhirnya ya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Min aina Fatimatu, dari mana si Fatimah? Hiya minal Hindi, dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Pak guru keluar dari kelas dan pergi ke direktur atau kepala sekolah. Dhahabat tajiru ilad dukkani. Pedagang itu pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Kita lanjutkan. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Kharajat thalibu minal madrasati wa dhahaba ilas suqi. Pelajar itu keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan si Khalid dari Jepang. Tamrin keempat, do fil faraghi fima yali harfa jarrin munasiban. Letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini huruf jar yang cocok ya. Tinggal pilih nih. Ada min artinya dari, ada ila ke, ada fi di atau di dalam, ada ala. Ala itu artinya di atas. Nah, teman-teman, silakan pilih yang sesuai. Nomor 1, Al-kitabu titik-titik al-maktabi. Buku itu titik-titik meja. Cocoknya apa nih? Ala ya, di atas. Kita tulis di sini. Yang bagus tulisnya ya, jangan kayak saya. Al-kitabu alal maktabi. Nomor 2.
At-thalibu titik-titik al-fasli. Pelajar itu titik-titik kelas. Nah, cocoknya ini fi. Pelajar itu di dalam kelas. Sekarang nomor 3. Zahaba Hamidun titik-titik al-jami'ati. Hamid pergi titik-titik universitas. Nah, ini cocoknya ila, ke. Ila. Nomor 4. Kharajal mudiru titik-titik al-madrasati. Kepala sekolah itu keluar titik-titik sekolah. Berarti dari, cocoknya ya, minal fasli. Nomor 5. Zahaba Muhammadun titik-titik as-sini titik-titik ya al-yabani. Si Muhammad pergi minas-sini dari Cina ilal yabani, ke Jepang. Baik, selanjutnya al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Perhatikan. Dihafal ya kata-kata barunya ya. Al-madrasatu, sekolah itu. Al-faslu, kelas itu. Al-hammamu, kamar mandi itu. Al-mirhadu, toilet itu. Al-matbahu, dapur itu. Al-ghurfatu, kamar itu. Al-jami'atu, universitas itu. As-suqu, pasar itu. Al-yabanu, Jepang. As-sinu, Cina. Al-hindu, India. Al-filipinu, Filipina. Al-mudiru, kepala sekolah atau direktur. Nah, ini ada fiil ya, 2 ya. Zahaba, dia pergi. Ini untuk muzakkar mufrad. Ghaib ya, orang ketiga tunggal, laki-laki. Zahaba, dia pergi. Kharaja, keluar. Ya. Untuk orang ketiga tunggal, laki-laki. Nah, untuk huruful jar ya, kita belajar di sini ada fi di dalam, ala di atas, min dari, dan ila artinya ke. Demikian pelajaran kita, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.